semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu Desmai lagi di video baru. Jadwalnya nih buat ngisi ya untuk minggu yang baru. Jadi setiap minggu saya akan selalu ngisi video baru. Nah, untuk hari ini saya akan ngomongin sesuatu yang beda ya dari video-video sebelumnya. Materinya mungkin agak sedikit gimana ya, lebih banyak ke refleksi kita kalau kita baru join di MCI, terus apa-apa aja yang rasa-rasa kadang-kadang banyak dirasakan oleh member-member baru ya. Jadi mungkin di sini tuh nggak ngomong, kalau sebelumnya saya banyak ngomong tentang leadership ya. Ini sekarang saya mau bahas tentang materi di mana saya merefleksikan diri sebagai seorang member baru di MCI. Apa aja sih yang dirasakan oleh banyak member baru di MCI? Yang pertama ya, banyak yang masih merasakan ragu gitu ya. Ragu, takut-takut, terus juga kayak blank juga gitu loh. Blank dalam artian tuh dia mungkin melihat bahwa bisnis MCI itu bisnis yang sangat menjanjikan saat ini gitu. Banyak orang berhasil, tapi ketika dia bergabung dia jadi blank gitu. Maksudnya cara jalannya gimana ya? Terus mulainya dari mana ya? Nah, terus nanti gimana ya kalau misalnya ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab ya. Nah, jadi banyak rasa-rasa takut, kekhawatiran, keraguan itu biasanya pasti dirasakan oleh beberapa member baru yang benar-benar baru. Nah, lalu kalau misalnya member kita memang merasakan hal yang seperti Mbak Desmai ceritakan, nah kita nyikapinnya harus gimana gitu ya. Ya kalau saya biasanya balikin gitu ya, waktu kamu bisa merasakan saat menjadi member baru, yang kamu rasakan adalah takut, ragu, terus khawatir, bingung gitu ya. Nah, maka kamu pasti punya gambaran bagaimana cara mengatasinya ketika kamu menjadi si member baru itu. Oh, aku pengennya kayak gini gitu ya. Jadi misalnya gini nih, ketika kita posisinya member baru dan kita blank gitu ya, nggak tahu apa-apa tentang bisnis MCI, maka sebaiknya sebagai upline itu banyak supply informasi. Jadi informasinya dimulai dari mana? Informasi produk, ya kan, informasi bisnis. Ya pasti di antara dua itu dulu gitu loh. Jadi dia akhirnya yang tadinya blank ya, meraba-raba, nggak ngerti apa-apa, akhirnya terisi gitu loh. Dia bisa ada materi-materi atau ada gambaran-gambaran yang bisa dia terima. Misalnya tentang produk, mungkin dia masih khawatir tentang biogas itu seperti apa ya, cara kerjanya itu gimana ya. Nah, jadi sering-seringlah kita ketemu dia atau kita guiding dia untuk bisa lebih banyak dapat informasi tentang produk secara intens. Jadi misalnya, ayo Mbak, nanti kapan ya bisa ketemu, terus aku mau ajarin deh tentang demo biogas ya gitu. Nanti demo airnya gimana, terus untuk demo ion negatifnya gimana, nanti kita bisa bahas sama-sama pas kita ketemu. Nah, itu yang seperti itu gitu kan. Akhirnya besok-besoknya lagi kalau misalnya sudah yang seperti itu, kita udah ketemu gitu ya, terus nanti satu waktu lagi, Mbak, kapan bisa janjian ketemu yuk, aku mau jelasin tentang potensi bonusnya di MCI. Nah, nanti biar Mbak juga bisa dapat gambaran lebih jelas, ternyata bonusnya nggak sedikit gitu, tapi kita ketemu aja deh bagusnya gitu ya. Atau kalau misalnya nggak berani Mbak orangnya karena musim corona gini, jadi dia kayak nolak juga mau ketemu langsung, ya udah ketemu via Zoom aja ya kan, jadi bisa lebih intens juga gitu karena berdua gitu kan. Nah, jadi ajakin nge-zoom aja, dia apa yang bingung dia bisa nanya gitu kan, kita juga jelasinnya bisa lebih leluasa juga. Jadi nggak ada masalah mau ketemu offline atau online, nggak masalah, yang penting kita bisa kasih input untuk pengetahuan yang dia itu nggak tahu, sehingga dia jadi jalan itu bisa pasti tanpa meraba-raba lagi. Terus kalau misalnya masalah kekhawatiran, jadi banyak juga member baru yang khawatir biasanya untuk menawarkan ke orang lain itu yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya ini biogas ya, biogas ini kan memang agak gimana ya, kadang kita itu menawarkan orang biogas untuk jenis penyakit tertentu, dan di situ kan perlu ada kemampuan kita untuk menjelaskan sama orangnya bahwa ini tuh adalah produk
kesehatan yang sifatnya terapi, yang progresnya mungkin akan bertahap, sehingga Bapak Ibu harus sabar untuk pakainya, untuk dapetin manfaatnya nanti gitu. Yang penting telaten dan dipakai dengan sabar. Cuman kan ini berkaitan dengan harapan kesembuhan orang lain ya. Nah biasanya di beberapa member baru ini dia kalau misalnya dikomplain sedikit sama orang, itu dia mulai ketakutan. Nah jadi takut gitu, nanti kalau misalnya orang bilang saya kok jadi tambah sakit ya pakai Bioglas ini gitu, atau misalnya saya kok nggak ngerasa perubahan apa-apa ya pakai Bioglas. Nah disitulah kadang-kadang ada perasaan member baru itu dia takut, wah ini jangan-jangan ini produknya nggak bagus, produknya nggak cocok gitu ya. Jadi dia ngerasa akhirnya abis itu nggak berani lagi promo Bioglasnya gitu, dan akhirnya nggak ada closing, abis itu hilang membernya. Itu juga ada kondisi yang seperti itu. Nah berarti kita sebagai upline perlu untuk lebih banyak memberikan arahan lagi seputar produk ya, bahwa dia juga kita bisa kasih tahu mungkin Mbak, kalau kamu nanti promo Bioglas terus ada orang nanya dengan masalah atau kasus kesehatan yang agak parah juga ya, sebaiknya nanti ngomong dulu sama aku ya. Jadi biar aku juga bisa kasih gambaran ke orangnya bahwa Bioglas itu gini kayak gitu. Jadi dia merasa dia ditemanin gitu, jadi bukan nanti ngerasa dia menghandle itu sendiri, karena secara jam terbangnya kan belum tinggi ya kalau untuk member baru. Jadi disitulah peran kita sebagai upline untuk bisa backup tim kita, apalagi yang member baru ini, untuk bisa lebih percaya diri nawarin produknya. Terus apalagi yang biasanya dirasakan oleh member baru? Member baru juga biasanya masih ragu dengan potensi bisnisnya ya, apalagi ya kalau misalnya closing paket gitu ya di MCA itu susah, dia ngerasanya masih susah nih, harus cash 3 jutaan gitu ya. Nah terus juga mungkin dari upline-nya dia belum pernah lihat hasil bisnisnya. Nah itu juga biasanya yang membuat mereka ragu untuk benar-benar serius di bisnis ini. Jadi yang kita lakukan sebagai upline harus seperti apa? Sebaiknya sebagai upline, kalau saya pribadi itu saya sering menunjukkan pencapaian ya. Jadi kayak misalnya saya ada closing atau total bonus saya berapa bulan ini, itu biasanya saya kasih lihat ke member gitu. Jadi hari ini saya jual berapa paket, nanti kasih lihat ya hasil bonusnya. Tapi hasil bonusnya ini langsung dari mutasi rekening gitu. Jadi ini menyatakan bahwa memang bisnisnya itu real gitu, bonusnya memang masuk ke rekening kita sendiri, bukan dalam bentuk barang gitu ya. Bonusnya bukan juga yang tiap bulan baru bisa cair, tapi memang setiap hari ya bisa cair gitu loh. Dan saya suka kasih, waktu saya tunjukkan, saya suka kasih lingkaran di bagian tanggalnya gitu. Jadi orang bisa perhatikan bahwa oh tanggal ini masuk bonusnya, tanggal ini masuk ya, sehingga dia juga akan termotivasi untuk segera closing dan merasakan sendiri bonusnya itu masuk ke rekening dia sendiri. Nah jadi yang berkaitan dengan apa aja yang dirasakan member baru, itu biasanya yang saya temukan adalah yang sudah saya jelaskan barusan ya. Masih di tahap yang memang ragu, takut, bingung ya, masih sekitar itu. Nah disitulah peran kita untuk lebih aktif pegang dia ya, untuk bisa lebih aktif juga kasih informasi, untuk ketemu, supaya dia bisa dapat input pengetahuan lebih banyak tentang produk dan bisnisnya ya. Oke. Nah jadi jangan ada lagi ya perasaan teman-teman yang kayak kalau misalnya ada member baru itu panas-panas di depan aja Mbak, tapi habis itu dia sebulan udah hilang, nggak mau jalan lagi gitu ya, nggak aktif lagi atau bobo cantik ya. Sebenarnya itu juga kita perlu pahami apa yang menyebabkan dia seperti itu gitu loh. Mungkin dari kitanya juga pasif menunggu dia datang bertanya gitu kan, baru kita menjelaskan. Padahal untuk status member baru dia butuh kita yang lebih banyak aktif, karena dia mau bertanya pun mungkin dia juga bingung apa yang mau ditanyain, karena dia nggak paham apa-apa, dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak tahu apa-apa ya. Jadi di situ bisa saling mengerti kebutuhan masing-masing. Dan kalau untuk member baru memang upline yang dibutuhkan untuk lebih aktif mendekati dan memberi arahan lebih banyak. Oke ya teman-teman, sekian yang bisa saya sharingkan untuk ngisi vlog baru. Semoga bermanfaat buat semuanya, dan jangan bosan-bosan main ke YouTube channelnya Desmai ya. Semoga bermanfaat. Better Life with MCI.
Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.